Oke, jadi hari ini kontennya saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman ya, atau komen teman-teman. Itu beberapa ya yang akan saya respon langsung di sini. Jadi saya beberapa memilih komen-komen dari teman-teman di beberapa video yang sudah saya upload di YouTube ya. Oke, langsung aja ya. Ini yang pertama, ini ada komen atau pertanyaan dari @akungaib13. Dia tanya begini, Bang, bagaimana cara buat rekening Britama X karena di pilihan kartu di Brimo hanya ada Britama dan Simpedes. Oke, jadi untuk pembukaan tabungan jenis Britama X itu untuk saat ini hanya bisa dibuka di kantor ya. Jadi melalui aplikasi Brimo ataupun secara digital itu belum bisa. Dulu itu lewat website bisa ya untuk buka rekening.bri.co.id, itu sekarang nggak bisa. Jadi khusus untuk pembukaan jenis rekening Britama X itu harus ke kantor, bisa ke kantor BRI cabang ataupun KCP terdekat ya. Itu jawabannya. Semoga jawabannya sesuai ya, karena ya memang pembukaan rekening Britama X memang tidak bisa dibuka secara online gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini @uy6568 ya. Dia tanya begini, kalau tariknya dari ATM bersama atau ATM link bisa nggak Om? Nah, ini di video yang tarik tunai menggunakan kartu kredit ya. Jadi saya informasikan untuk tarik tunai menggunakan kartu kredit BRI itu hanya bisa dilakukan di mesin ATM BRI atau di mesin ATM yang ada logo Mastercard, Visa ataupun JCB gitu ya. Jadi kalau misalkan di mesin ATM bank lain itu bisa, tapi harus dipastikan logo mesin ATM-nya itu ada logo Mastercard, Visa ataupun JCB. Nah, itu bisa digunakan untuk tarik tunai menggunakan kartu kredit BRI gitu ya. Cuma untuk saran saya ya, kalau untuk tarik tunai menggunakan kartu kredit BRI ya harus ke mesin ATM BRI gitu. Itu sih disarankan ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nurmawadah 6008. Dia tanya begini, Bang, mau nanya, saya kan punya pinjaman di Bank BRI, terus saya punya tabungan Bank Mandiri. Pertanyaannya, apakah pihak BRI bisa menahan saldo saya yang ada di Bank Mandiri? Jawabannya, setahu saya tidak bisa ya, karena dari pihak Bank BRI itu tidak ada akses untuk memblokir di rekening selain rekening BRI gitu. Jadi kalau di bank lain ya BRI tidak ada akses untuk memblokir saldonya, kecuali nasabah punya rekening BRI itu ada 3 atau 4 sama-sama rekening BRI itu bisa diblokir. Tapi kalau rekeningnya bank lain itu tidak bisa gitu ya. Tapi untuk informasi lebih lanjut bisa cek ke kantor ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari @sitinurka0899. Dia tanya begini, berarti kalau mau reaktivasi tidak harus ke kantor BRI yang awal mula membuat Brimo ya Kak? Ini komentar di video yang pengaktifan rekening dorman ya. Jadi untuk rekening dorman itu bisa diaktifkan kembali di kantor BRI terdekat. Jadi tidak harus ke kantor awal pembukaan rekening. Jadi bisa dilakukan di kantor BRI terdekat gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari @lm_lilyon. Dia yang begini, selamat malam Kak. Mau tanya, kalau mau aktivasi rekening yang dorman tapi buku rekeningnya nggak ada, kira-kira bisa diaktifasi nggak ya? Soalnya bukunya hilang, cuma punya aplikasi Brimo, mau dijawab. Oke, jadi sebagai bukti kepemilikan rekening, kalau misalkan buku tabungannya itu fisiknya tidak ada, silakan ditunjukkan aja aplikasi Brimo gitu. Jadi Brimo pun itu sebagai bukti kepemilikan rekening dari nasabahnya. Yang penting bisa ditunjukkan nomor rekening yang dorman tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari @ahmad_tx8qi. Dia tanya begini, pas banget ini, saya mau nanya juga, sebelumnya saya bisa login Brimo tapi tiba-tiba tidak bisa login padahal username dan password udah benar. Satu lagi, apa akibat orang kartu ATM expired 03/2024, mohon dibalas, terima kasih. Oke, jadi misalkan gagal login Brimo-nya itu ada keterangan apa? Apakah username, password, dan PIN-nya terblokir atau bagaimana? Kalau misalkan user atau passwordnya terblokir, bisa di reset sendiri ya. Pakai menu di aplikasi Brimo-nya, itu menu lupa password ataupun lupa username gitu. Dan untuk kartu expired, nah ini kartu expired itu sebetulnya masih bisa dipakai 1 tahun ke depan sejak kartu tersebut kadaluarsa. Dan di sini kan ditanyakan kan expirednya bulan 3 tahun 2024 ya. Jadi masih bisa dipakai 1 tahun ke depan sampai 03/2025
Itu. Jadi masih ada sisa Januari, Februari, Maret sampai Maret tahun 2025. Tapi kalau mau diganti kartunya ya silakan. Bisa ke kantor BRI Bukan Rekening, cabang ataupun KCB terdekat. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang sama di video yang reset PIN atau resupin lewat mesin ATM atau CRM BRI. Yang pertama ada @mhmmd Taufik 5 ya. Kalau reissue PIN gagal itu kenapa bang? Nah, gagalnya itu muncul keterangannya apa di monitor mesin ATM ya. Kalau misalkan ada data-data yang tidak sesuai, misalkan tanggal, bulan, tahun lahir dan nomor handphone ada perubahan, ya harus ke kantor, jadi harus diupdate dulu, harus di maintenance dulu untuk perubahan data-data ya, misalkan ada perubahan gitu. Ini juga pertanyaan di video yang sama ya, ada Nur Ivansyah 234 ya. Punya saya transaksi gagal terus. Nah, gagalnya itu balik lagi muncul keterangan apa gitu ya. Biasanya sih ada perubahan nomor handphone. Kalau nomor handphonenya ada perubahan ya kode OTP-nya nggak akan masuk gitu ya. Jadi harus ke kantor ya. Kemudian ini yang terakhir ya. Ini ada pertanyaan dari SKSL sekian ya. Namanya agak sulit. Dia tanya begini. Kalau sudah lunas pinjamannya, apa bisa diambil uang blokiran di Briling terdekat dan bagaimana caranya? Tolong panduannya, Pak. Oke, kalau dipastikan pinjamannya sudah lunas dan saldo yang sebelumnya diblokir itu tidak pernah dibuka dan digunakan untuk setoran pinjaman dan pelunasan, itu saldo blokir itu udah otomatis terbuka ya. Jadi langsung masuk ke rekening. Jadi saldo blokirannya itu yang terbuka itu udah masuk ke rekening dan bisa ditarik. Begitu, tapi dengan catatan memang saldo yang sebelumnya diblokir itu tidak pernah dibuka atau digunakan untuk angsuran atau pernah menunggak nih terus dibuka untuk angsuran, berarti kan saldo blokirannya kan udah nggak ada. Jadi dipastikan dulu apakah pada saat pelunasannya itu menggunakan saldo yang diblokir atau enggak gitu. Jadi lebih jelasnya ya harus cek ke kantor untuk memastikan apakah saldo blokirannya itu sudah dibuka atau sebelumnya pernah dibuka untuk angsuran seperti itu ya. Jadi itu ada beberapa komen atau pertanyaan dari teman-teman ya di beberapa video saya. Itu baru sebagian ya, karena yang komen itu banyak banget. Silakan teman-teman yang mau berkomentar ataupun bertanya, nanti akan saya jawab kok pertanyaan dari teman-teman. Jadi itu aja ya, mudah-mudahan video yang saya upload itu bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak perlu datang ke kantor, harus antri ataupun telepon call center lama dan lain sebagainya, antri. Jadi silakan bisa bertanya di channel YouTube saya ya, dan mudah-mudahan edukasi video yang saya kasih itu bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Jadi teman-teman setidaknya nonton video saya ada ilmu atau ada sesuatu yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Support terus channel ini ya. Jadi saya tidak meminta di subscribe atau ditonton. Terserah teman-teman mau menonton atau enggak. Yang penting niatan saya memang untuk mengedukasi teman-teman perihal perbankan BRI. Tuh, semoga informasinya bermanfaat.